Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ibu yang baik, cantik, bijaksana, dan sopan. Nah, sekarang jumpa lagi dengan Bu Firda. Udah semangat apa belum untuk belajar hari ini? Semangat ya? Loh, kok lemes? Ayo, semangat apa belum? Nah, tepuk semangat. Boleh semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian cek perhatian ya. Nah, bangkunya ayo, bangkunya diluruskan semuanya ya. Ayo, duduknya Edo, duduknya sayang. Oke, kita cari sampah di sekitar kita. Apakah masih ada sampah? Ayo, itu Rani. Ayo buang ke tempat sampah ya dulu. Nah, oke. Sekarang sudah rapi ya. Jadi kalau rapi, enak belajarnya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Oke? Edo, hadir. Rani, oke hadir ya. Santi, Dini, oke hadir semua ya. Luar biasa hadir semua. Oke, sekarang Ibu akan mereview kembali. Kemarin pembelajaran kemarin itu kita belajar mengenai apa sih? Oke, benar Rani. Kita kemarin belajar mengenai ide pokok. Bagaimana menentukan ide pokok, bagaimana membuat paragraf, bagaimana kita menentukan pokok pikiran. Nah, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu pembelajaran pada kelas 5, tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, gimana, kapan, siapa, bagaimana, dan lainnya. Nah, untuk muatan IPA, siswa dapat menjelaskan organ pernafasan pada manusia, pada hewan, dan fungsinya. Nah, Ibu punya suatu gambar. Bisa kita lihat terlebih dahulu ya. Di sini Ibu mempunyai suatu gambar. Kalian bisa lihat di sini ada pohon yang sangat banyak. Di dalam pohon ini terdapat banyak oksigen. Nah, oksigen ini seperti yang kita tahu sangat diperlukan bagi setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, untuk bernafas ya. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara mencari informasi yang penting pada suatu teks? Oke, siapa yang tahu? Nah, kalau belum tahu akan Ibu kasih tahu. Nah, untuk informasi penting pada teks kita dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya itu untuk mengetahui informasi penting dari teks tersebut. Nah, jadi untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan, yaitu dengan membuat
atau mind mapping. Sekarang kita coba temukan informasi penting dari teks bacaan berikut, yaitu Dayu dan ikan hias. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu dilakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, setelah kita membaca teks Dayu dan ikan hias, kita bisa mendapatkan informasi penting. Jadi, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita juga bisa membuat pengelompokan dengan cara membuat peta pikiran atau mind mapping. Dengan mind mapping ini, kita bisa mendapatkan informasi dari suatu teks, yaitu dengan suatu aspek pertanyaan. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Pertanyaan yang pertama adalah apa? Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jenis ikan hias yang dipiara oleh Dayu adalah ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya adalah Dayu. Di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias itu dipiara di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya adalah akuarium dibersihkan setiap 1 minggu sekali. Selanjutnya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu melihat ikan-ikan hiasnya membuka dan menutup mulutnya seakan menelan air. Materi selanjutnya yaitu materi dengan muatan lokal IPA, Sistem Pernafasan pada Hewan. Sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah bernafas dengan permukaan kulit. Yang kedua adalah serangga, bernafas dengan trakea. Yang ketiga adalah ikan, bernafas dengan insang. Yang keempat adalah amfibi atau katak. Saat berudu bernafas dengan insang, saat dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Reptilia bernafas dengan paru-paru, burung bernafas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Yang terakhir adalah mamalia, bernafas dengan paru-paru. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi pernafasan pada cacing tanah. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara.
Sistem pernafasan yang kedua adalah sistem pernafasan pada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea, saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut dengan stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Nah, di situ ada keterangannya. Yang ketiga adalah sistem pernafasan pada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Sistem pernafasan yang keempat adalah amfibi atau katak. Amfibi memiliki 2 tahap hidup, di air dan di darat. Di air, pada fase berudu bernafas menggunakan insang, sedangkan di darat bernafas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bisa dilihat pada gambar yang sudah tersedia. Sistem pernafasan yang kelima adalah reptilia. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Pada reptil yang sering berlubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Sistem pernafasan yang keenam adalah sistem pernafasan pada burung. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Bisa kita lihat pada gambar yang sudah tersedia. Untuk pernafasan yang terakhir adalah pernafasan pada mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Tadi kalian sudah belajar banyak mengenai sistem pernafasan pada hewan. Ada mamalia, amfibi, reptilia, ikan, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Kalian bentuk kelompok. Dalam satu kelompok ada 5 orang. Di satu kelas ada 5 kelompok ya. Jadi di sini kelompoknya ada Edo, Rani, ada Dini, ada Sofi, dan ada Tania. Nah, ini Ibu akan membagikan ini. Kalian coba buat bagan yang menarik semenarik mungkin tentang sistem pernafasan. Kelompok 1 membahas tentang reptilia, kelompok 2 sistem pernafasan pada mamalia, kelompok 3 pada ikan,
Dan yang dua ini kalian bisa membuat pertanyaan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jika udah selesai, kalian kumpulkan di depan. Oke, kalau sudah selesai, kita kumpulkan. Oke. Nah, ini adalah hasil dari diskusi kalian tadi. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Nah, tadi kita sudah belajar banyak mengenai sistem pernafasan pada hewan, bagaimana cara mencari informasi yang sangat penting pada teks bacaan. Tadi sudah Ibu jelaskan pada teks bacaan Dayu dan ikan mas. Apakah dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di minggu depan.